Selamat siang, teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar metode numerik untuk metode Gauss-Seidel. Jadi lanjutan yang minggu lalu ya, pertemuan sebelumnya tentang metode Jacobi, ya ini masih persamaan linier, namun mengenai metode Gauss-Seidel. Jadi metode Gauss-Seidel ini merupakan perbaikan dari metode Jacobi. Untuk teman-teman yang sudah mengerjakan metode Jacobi, nantinya akan lebih memahami metode Gauss-Seidel ini. Jadi untuk mengerjakan Gauss-Seidel ini, teman-teman bisa melihat materi yang sudah saya bagikan pada pertemuan sebelumnya, bisa dilihat kembali. Nah, di sini kita akan praktek untuk mengerjakan soalnya. Untuk soal yang saya berikan sama seperti soal yang ada pada metode Jacobi. Jadi di sini diberikan tiga persamaan linier di mana ketiga persamaan linier ini akan kita rubah menjadi bentuk X, Y, dan Z. Nah, untuk persamaan yang pertama ini saya rubah ke dalam bentuk X, sehingga dia menjadi X sama dengan dalam kurung 5 dikurang Y ditambah Z dibagi 3. Kemudian untuk persamaan yang kedua ini dirubah ke dalam bentuk Y sehingga menjadi 20 dikurang 4X ditambah 3Z dibagi 7. Kemudian untuk persamaan yang ketiga ini sudah dirubah ke dalam bentuk Z menjadi dalam kurung 10 dikurangi 2X ditambah 2Y dibagi 5. Nah, kita akan mengerjakan iterasinya menggunakan tiga persamaan yang sudah dirubah ini. Nah, teman-teman bisa membuat tabel untuk iterasinya. Jadi ada tabel yang diberi nama untuk iterasi. Ini kolom iterasi. Kemudian di sini ada kolom X untuk hasil X. Kemudian kolom Y untuk kolom nilai variabel Y. Kemudian ada kolom Z. Selanjutnya di sini ada kolom error X. Jadi untuk besar kesalahan dari variabel X. Di sini sudah dinyatakan dalam bentuk persen. Kemudian di sini error untuk variabel Y. Kemudian dan yang terakhir di sini error untuk variabel Z. Nah, cara mengerjakannya mirip dengan metode Jacobi. Jadi, pertama-tama teman-teman akan menentukan terlebih dahulu nilai awalnya. Nah, di sini sama kasusnya dengan metode Jacobi. Jadi, kita tetapkan nilai awalnya pertama adalah 0. Jadi, untuk variabel X bernilai 0, variabel Y bernilai 0, dan variabel Z bernilai 0. Nah, karena baru ada satu iterasi, maka untuk errornya belum dapat kita hitung. Selanjutnya, kita masuk ke iterasi selanjutnya, yaitu iterasi kedua. Nah, untuk iterasi kedua ini, nilai X kita ambil dengan menginputkan rumus yang ada pada rumus X ini. Nah, jadi teman-teman menginputnya dengan menginput rumus untuk variabel X ini. Kita mulai dari tanda sama dengannya. Berarti di sini teman-teman masukkan sama dengan, kemudian buka kurung, 5 dikurangi. Nah, di sini ada Y. Nah, nilai Y di sini adalah nilai Y yang ada pada iterasi pertama. Ini nilai Y ini kita klik. Nah, teman-teman klik, kemudian ditambah Z, yaitu nilai Z yang ada pada iterasi pertama. Kemudian tutup kurung, kita bagi dengan 3.
Kemudian teman-teman enter. Nah, hasilnya akan muncul 1,66 sekian sampai 7,67. Kemudian di sini kalau teman-teman memperoleh hasil yang nilai di belakang komanya tidak sama, itu tidak masalah. Yang penting dia bernilai 1,67. Di sini teman-teman bisa mengatur jumlah desimalnya dengan teman-teman mengklik yang di bagian menu sini. Increase decimal dan decrease desimal. Jadi teman-teman bisa atur di sini. Nah, ketika teman-teman mengklik increase desimal, maka artinya teman-teman akan menambahkan nilai di belakang desimalnya. Namun ketika nilai teman-teman merasa nilai desimalnya terlalu banyak, teman-teman bisa mengklik decrease desimal. Jadi teman-teman mengurangi jumlah desimalnya. Nah, jadi sama aja ya. Di sini bisa menambahkan atau mungkin mengurangi. Oke, selanjutnya kita ke nilai Y. Untuk nilai Y, berarti di sini teman-teman akan fokus melihat rumus yang ada pada variabel Y. Jadi rumus ini yang teman-teman fokus. Berarti kita mulai dari tanda sama dengan. Teman-teman tulis sama dengan, kemudian buka kurung, 20 dikurangi, di situ ada 4x. Berarti 4 dikali suatu nilai variabel x. Nah, kalau pada metode Gauss-Seidel ini, nilai x-nya, karena di sini kita sudah peroleh nilai x-nya ada dua, yaitu nilai x pada iterasi kedua dan nilai x pada iterasi pertama. Nah, untuk Gauss-Seidel, nilai x yang di inputkan adalah nilai x yang ada pada iterasi kedua atau nilai x yang terbaru. Ketika teman-teman sudah memperoleh nilai x yang terbaru, maka teman-teman mengklik nilai x tersebut. Berarti kita ambil nilai x yang pada iterasi kedua. Kemudian ditambah 3z. Berarti 3 dikali z. Nah, z-nya di sini karena nilainya baru satu, jadi kita ambil z yang di atas ini, yang ada pada iterasi pertama. Kemudian tutup kurung, dibagi 7. Teman-teman enter. Nah, hasilnya 1,90476. Kemudian untuk variabel Z, berarti teman-teman fokus mengklik atau menginput nilai rumus yang ada pada variabel Z ini. Jadi teman-teman mulai dari tanda sama dengannya. Sama dengan buka kurung 10 dikurangi 2 dikali X. 2X berarti 2 dikali X. Kita ambil X yang terbaru. X yang iterasi kedua. Kemudian ditambah 2Y. Berarti 2 dikali Y. Berarti kita ambil Y yang ada pada iterasi kedua. Nah, karena di sini kita mau klik tapi tertutup oleh rumus, maka kita cari iterasi kedua ini terletak di mana. Ternyata iterasi kedua ini dia terletak pada kolom C dan baris nomor 9. Nah, itu dapat nilai Y. Berarti nilai Y di sini adalah nilai C9. Karena ini tertutup rumus ya, jadi tidak bisa saya klik. Nah, ketika dalam kondisi seperti ini, berarti kita lihat nilai Y ini dia terletak pada kolom dan baris keberapa. Nah, kolom C, kemudian barisnya ini baris ke-9. Oke, tutup kurung, kemudian dibagi 5. Enter. Maka hasilnya adalah 2,09524. Nah, selanjutnya sekarang nilai error. Nilai errornya teman-teman bisa melihat rumus.
Nah, di sini ada rumus nomor 3 ini rumus untuk nilai error. Nah, sama halnya dengan Jacobi, jadi di Gauss-Seidel juga rumus errornya masih sama. Berarti kita pakai sama dengan buka kurung 2 kali. Nah, X yang terbaru, X aksen, berarti kita ambil X yang ada pada iterasi kedua. Kemudian dikurangi X0, berarti X sebelumnya. Kemudian tutup kurung, dibagi X yang terbaru lagi, X iterasi kedua. Kemudian tutup kurung lagi, dikali 100. Enter. Nah, errornya kita peroleh 100. Nah, cara yang sama juga kita berlakukan untuk error variabel Y dan error variabel Z. Kita mulai dari error Y dulu. Berarti sama dengan buka kurung 2 kali. Nah, nilai Y pada iterasi kedua kita klik, kita kurangi dengan nilai Y sebelumnya. Kemudian tutup kurung, kita bagi dengan nilai Y pada iterasi kedua. Kemudian tutup kurung lagi, kita kali 100. Enter. Nah, kemudian untuk error rate-nya sama dengan buka kurung, kita klik Z pada iterasi kedua, kita kurangi dengan Z pada iterasi pertama, tutup kurung, kita bagi dengan Z pada iterasi kedua, kemudian tutup kurung lagi, kita kali 100. Enter. Nah, ini kita peroleh nilai pada iterasi yang kedua. Nah, aturan dari metode Gauss-Seidel ini, iterasi hanya akan berhenti di sini. Iterasi hanya akan berhenti kalau kita peroleh nilai error pada variabel X, Y, dan Z ini nilainya kurang atau sama dengan nilai error yang ada pada soal. Nah, error pada soal adalah 0,0001. Nah, sedangkan error pada iterasi kedua untuk variabel X, Y, dan Z ini sama-sama 100. Ternyata nilai error ketiga variabel ini nilainya lebih besar dari nilai epsilon yang ada atau yang ditetapkan di soal. Berarti karena lebih besar, maka iterasi akan berlanjut ke iterasi selanjutnya. Jadi teman-teman akan terus melakukan iterasi sampai diperoleh nilai error ketiga variabel ini dia kurang atau mungkin sama dengan nilai error yang ditetapkan di soal. Jadi sekarang kita lanjut ke iterasi yang ketiga. Di sini teman-teman bisa tulis iterasi ketiga. Oke, rumusnya berarti sama seperti iterasi sebelumnya. Untuk menginput nilai pada kolom X, berarti teman-teman fokus melihat rumus pada variabel X ini. Berarti kita mulai dari tanda sama dengan. Sama dengan buka kurung 5 dikurangi. Nah, ini ada Y. Y yang diambil adalah Y yang terbaru, yaitu Y yang ada pada iterasi kedua. Nah, ini kita ambil. Kemudian ditambah Z juga, Z yang ada pada iterasi kedua. Kemudian tutup kurung dibagi 3. Enter. Hasilnya adalah 1,73016. Selanjutnya untuk kolom Y berarti teman-teman fokus melihat rumus yang ada pada variabel Y ini. Berarti kita mulai dari tanda sama dengan. Sama dengan buka kurung 20 dikurangi 4X. Berarti 4 dikali X. X yang diambil adalah X yang terbaru, yaitu X yang ada pada iterasi ketiga. Kemudian ditambah 3Z. Berarti 3 dikali Z, yaitu Z yang ada pada iterasi kedua. Kemudian tutup kurung dibagi 7. Enter.
Hasilnya 2,76644. Kemudian untuk bagian kolom Z, berarti teman-teman fokus melihat pada, iya benar, pada variabel Z ini. Kita masukkan mulai dari tanda sama dengan. Sama dengan, buka kurung, 10 dikurangi 2X, berarti 2 dikali X. Berarti ambil X yang terbaru ini. Ambil X yang terbaru, kemudian ditambah 2Y, berarti 2 dikali Y. Y-nya, nah karena ketutup rumus lagi, maka 2Y-nya kita lihat. Y ini terletak pada kolom C dan baris ke-9. Berarti kita kasih masuk C9. Tutup kurung bagi 5. Enter. Hasilnya 2,06984. Coba kita cek rumusnya apakah benar. 10 dikurangi 2 dikali B10. Oh, salah. Ini C9 ya, harusnya C10. Karena Y-nya yang terbaru pada iterasi ketiga yaitu C10. Nah, di sini teman-teman harus memperhatikan rumus. Karena ketika beda rumus, maka akan beda hasil yang diperoleh. Nah, 2,41451. Oke. Kalau rumusnya sudah benar, sekarang lanjut ke error. Nah, di bagian error sini kita samanya caranya sama dengan sebelumnya. Berarti sama dengan buka kurung, masukkan nilai X yang terbaru. Kita kurangi dengan nilai X sebelumnya. Kemudian tutup kurung, kita bagi dengan X yang terbaru yang ada pada iterasi ketiga. Kemudian tutup kurung lagi, kita kali dengan 100. Enter. Hasilnya 3,6697, atau kalau pada materi, buku materi kita itu hasilnya 3,67. Nah, itu sama ya. Itu berdasarkan pembulatan. Kemudian untuk error Y berarti sama dengan buka kurung 2 kali. Nah, Y yang terbaru kita kurangi dengan Y sebelumnya, kemudian tutup kurung lagi, kita bagi dengan Y yang terbaru yang ada pada iterasi ketiga, kemudian tutup kurung lagi, kita kalikan dengan 100. Enter. Hmm. Hasilnya 1,1475, atau pada materi kita hasilnya 31,15. Nah, ini sama ya teman-teman, berdasarkan pembulatan. Kemudian untuk error Z-nya sama dengan buka kurung 2 kali. Nah, kita klik Z pada iterasi ketiga. Kita kurangi dengan Z iterasi kedua, tutup kurung, kita bagi dengan Z yang ada pada iterasi ketiga. Tutup kurung lagi, kita kali dengan 100. Enter. Hasilnya 13,2231. Nah, setelah kita peroleh ini, kita cek kembali untuk nilai error X, error Y, dan error Z. Apakah nilai ketiga error ini dia sudah sesuai dengan syarat lebih kecil atau sama dengan nilai error yang di atas? Nilai error yang ada pada soal. Ternyata ketiga nilai error ini masih lebih besar dari nilai error yang ditetapkan di soal. Berarti iterasi kita lanjutkan kembali ke iterasi selanjutnya. Nah, untuk melanjutkan kembali, di sini kita sudah memperoleh dua pola ya, teman-teman. Kita sudah memperoleh pola pada iterasi kedua dan iterasi ketiga. Ini pola rumusnya sama.
Jadi, untuk melanjutkan ke iterasi selanjutnya, kita cukup memblok saja. Kita memblok iterasi yang ada pada iterasi kedua dan ketiga. Ini kita blok sampai di error Z. Kemudian kita lepas. Selanjutnya teman-teman geser kursornya ke sini sampai muncul tanda nih, tanda tambah warna hitam atau tanda positif warna hitam. Nah, kalau sudah begini teman-teman klik, kemudian teman-teman tarik sampai ke iterasi yang teman-teman inginkan. Nah, di sini saya tarik sampai ke iterasi yang ke-14. Nah, di sini kita lihat rumusnya ya. Kalau teman-teman mau lanjutkan lagi boleh sampai iterasi yang teman-teman inginkan. Nah, di sini kita bisa cek terlebih dahulu sampai di batas mana iterasi itu akan berhenti. Nah, tadi di iterasi ketiga ini iterasinya terus berlanjut. Nah, di iterasi keempat juga berlanjut karena epsilon atau error Y dan error Z-nya masih besar. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat iterasi teman-teman akan berhenti sampai di iterasi yang ke-14. Nah, karena di iterasi yang ke-14 ini teman-teman perhatikan. Nah, di iterasi yang ke-14 ini nilai error untuk Z untuk X-nya saya tandai dulu ya. Nah, teman-teman lihat di sini nilai error untuk variabel X yang di atas ini nilainya negatif. Kalau negatif berarti otomatis nilainya ini akan lebih kecil dari nilai error yang ditetapkan di soal, yaitu 0,0001. Ini nilai error yang ditetapkan di soal. Kemudian untuk yang bagian sini juga sama, nilainya lebih kecil. Ini bisa kita lakukan pembulatan ya. Kita bulatkan sampai 3 angka di belakang desimal. Oke, supaya teman-teman bisa melihat perbedaannya. Ya, ini kalau dijabarkan untuk yang ini berarti ada angka 8 dan ada nilai desimal, nilai negatif desimal yang nilai desimal kalau gini 8E min 05 berarti ada 5 angka di belakang di depan dari koma. Nah, ini. Nah, ini artinya ya. Jadi kalau ada 8E min 05 berarti itu menyatakan bahwa di depan angka 8 ini ada 5 angka 0. Nah, ini berarti untuk nilai error Z ini adalah nilainya 0,00008 dan nilai ini dia pun lebih kecil dari nilai error yang ada di soal. Kemudian untuk error Y yang di tengah ini nilainya sama dengan nilai error yang ada di soal. Berarti dapat kita katakan bahwa iterasinya berhenti sampai di iterasi ke-14. Berarti iterasi yang ke-15 ini tidak perlu kita lanjutkan kembali.
Nah, saya rasa sampai di sini penjelasan mengenai metode Gauss-Seidel. Teman-teman bisa mengerjakan seperti yang telah saya praktekkan tadi. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini. Sampai jumpa.